Kalau kita bicara motivasi pembangunan dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, maka selalu kita berangkat dari keuntungan-keuntungan membangun sebuah PLTA. Yang pertama, clean ya, jadi tidak ada bahan bakar fosil yang dibakar, sehingga tidak ada polusi terhadap udara. Kemudian juga seringkali, terutama yang sebelum-sebelumnya, kalau kita membangun PLTA misalkan, maka seringkali kita memanfaatkan sumber daya air yang memang ada di domestik, yang ada di satu negara. Tidak seperti misalnya batu bara atau minyak bumi atau gas bumi yang sering melibatkan transportasi dari berbagai negara karena penyebaran sumber dayanya yang memang terbatas di beberapa negara. Kemudian juga air adalah renewable power sources, tidak seperti fossil fuels yang kalau digali terus akan habis misalkan, maka air sesungguhnya dengan adanya siklus hidrologi, dia akan selalu tersedia. Memang kita perlu menjaga kondisi penampungan airnya ya, sehingga air yang sebetulnya selalu tersedia dalam bentuk penguapan dan hujan itu tidak kemudian mengalir tanpa bisa dimanfaatkan karena misalkan alirannya bukan lagi aliran yang natural ketika sebelumnya dia sempat ditampung kemudian mengalir dalam bentuk sungai. Kemudian juga PLTA menyediakan penampungan air yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk banyak kegiatan, rekreasi, perikanan, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian juga secara kelistrikan, PLTA itu cepat responnya, kita bisa membangkitkan listrik atau mengurangi pembangkitan listrik secara relatif cepat. Artinya kita tinggal atur pintu air, maka kita bisa mengatur apakah kita akan membangkitkan listrik atau kita akan mengurangi pembangkitan listrik, tentu saja dengan asumsi airnya tersedia. Berbeda misalnya dengan tenaga nuklir atau batu bara yang memerlukan waktu ketika kita akan membangkitkan listrik dengan sampai pada kapasitas tertentu. Sehingga dari sifat inilah PLTA itu sangat baik dari sisi kelistrikan karena mereka bisa responnya cepat dan bisa menjadi semacam backup ketika terjadi kekurangan daya di tempat lain. Tentu saja sekali lagi dengan asumsi airnya cukup. Dan selain itu juga selain kelistrikan, bendungan yang ada di PLTA bisa digunakan untuk keperluan lain di pengairan dari irigasi, pengendalian banjir, suplai air untuk komersil, perumahan, dan seterusnya. Tapi tentu saja tidak ada yang semuanya baik ya, selalu ada sisi negatifnya. Yang terutama dari pembangkit listrik air tentu saja adalah pengaruhnya atau efeknya terhadap lingkungan. Ketika kita membangun PLTA, kita bicara membendung satu aliran air, sungai misalnya, yang bisa mengakibatkan perubahan aliran dan tentu saja ada perubahan lingkungan sekitar sungai yang tentu saja ada dampak ke ekosistem atau terutama hewan-hewan mungkin yang sebelumnya hidup di sana. Dan membangun power plant juga yang menggunakan air ini relatif mahal karena semua investasi praktis ditarik ke awal. Ya, ketika kita kemudian tidak membayar bahan bakar misalkan. Dan yang ketiga juga meskipun air dalam tanda kutip itu tidak dibeli sebagaimana bahan bakar fosil, tapi tetap ada biaya yang terkait dengan itu, terutama ketika misalkan musim kemarau, bagaimana air kemudian juga mempunyai nilai uangnya ya, nilai ekonominya. Dan yang terakhir juga di mana lagi sumber-sumber daya air yang belum dieksploitasi, karena PLTA adalah teknologi yang praktis sudah cukup lama berkembang, sehingga mungkin tempat-tempat yang terbaik sudah terlebih dahulu dieksploitasi. Artinya tempat-tempat yang tersisa adalah tempat-tempat yang mungkin potensinya belum tidak sebesar yang sudah dieksploitasi. Jadi terbatas tempat-tempat yang masih bisa dieksplor.
Makanya dalam pembangunan PLTA kita harus selalu mempertimbangkan dan mencari solusi tentang beberapa hal. Misalnya tentang apa namanya ekosistemnya ya, kondisi biota yang ada di sana. Misalkan kita perlu membuat jembatan untuk sungai, jembatan untuk ikan yang bermigrasi sepanjang aliran sungai ke atas misalnya, seperti ikan salmon yang dia bertelur di hulu sungai dan hidup di samudra, di laut. Nah ini perlu dipikirkan, kemudian juga turbin apa yang paling optimal untuk kondisi tertentu. Kemudian ke depan kita perlu bicara juga siklus hidrologi, kualitas air, keamanan bendungan, karena bendungan harus aman ya, harus tahan gempa, tidak rusak. Manajemen sumber air tentu saja yang paling penting, dan secara teknik bagaimana kita mendevelop misalkan sistem operasi dan maintenance, misalnya dengan advanced monitoring system, karena banyak dari PLTA itu ada di daerah pelosok-pelosok yang mungkin tidak mudah untuk kita mengirim teknisi ke sana. Jadi mungkin monitoring tool remote itu menjadi pertimbangan yang penting untuk PLTA di masa kini dan masa depan. Jadi tidak jauh dari itu sebetulnya pros dan cons-nya pembangkit listrik tenaga air. Mudah-mudahan teman-teman dapat sedikit gambaran dan bisa eksplorasi sendiri lebih lanjut. Terima kasih.